Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Joy Regil Sentana Sinaga. NIM saya 220104011. Yang menjadi dosen pengampu saya adalah Ibu Grace L.A. Sihombing. Di sini saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh Ibu Grace, pendidikan dan peserta didik. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Pendidik dan peserta didik, dari pendidik dan peserta didik memiliki hubungan timbal balik yang baik. Dari antara itu, pendidik harus memiliki peserta didik, gunanya untuk mengajarkan sebuah bentuk maupun karakter kepada peserta didik, bisa dalam materi, pembelajaran, ataupun juga di dalam bentuk karakteristik yang membantu seorang peserta didik menjadi seorang siswa teladan dan memiliki karakter yang baik. A. Pendidik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau kelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan beribawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak baik, yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan lain sebagainya. Materi pendidikan dalam keluarga itu adalah pendidikan budi pekerti, yang artinya lewat sikap yang baik dan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan sosial, yaitu pendidikan yang diberikan sebagai makhluk sosial dan merupakan tanggung jawab untuk ikut melaksanakan pendidikan sosial. Pendidikan keterampilan, sebuah ilmu pengetahuan yang mendidik, memberikan pembelajaran, pelatihan, dan evaluasi dari segi keterampilan. Keterampilan yaitu adalah skill maupun kelebihan yang khusus dilatih secara terus-menerus hingga terbiasa. Itu bisa menjadi sebuah kemampuan kita yang kita asah secara terus-menerus hingga akhirnya kita menjadi terbiasa. 2. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Syarat menjadi pendidik yang harus dipenuhi sebagai pendidikan formal yaitu kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal yaitu 1. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4. Pendidikan pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidikan pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. 2. Kompetensi pedagogik. 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Memahami latar belakang, keluarga, dan masyarakat pendidik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dan pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Di ralat yang nomor 7 tadi itu merancang pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, beribawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan beribawa atau berakhlak mulia. Mengevaluasi kinerja sendiri. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Baik, lanjut kepada kompetensi sosial.
Kompetensi sosial yaitu adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar atau disebut sebagai standar nasional pendidikan, penjelasan dari pasal 28 ayat 3 butir D. Kompetensi profesional. Penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Pendidikan lembaga pendidikan non-formal. Kegiatan terorganisasi diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggara pendidikan non-formal adalah masyarakat. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Yang menjadi terakhir dalam konteks bacaan saya yaitu peserta didik. 1. Hakikat peserta didik adalah setiap peserta didik memiliki mindset dan kemampuan dalam mengolah respon kognitif dan respon psikis dari peserta didik selama sekolah. 2. Karakter peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakter umum, yaitu A. Peserta didik memiliki berbagai potensi. B. Peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. C. Peserta didik memiliki skill atau teknik khusus agar memiliki perbedaan terhadap siswa lain. D. Peserta didik memerlukan perhatian dan perlakuan manusiawi. E. Peserta didik merupakan individu aktif dan kreatif. F. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian dari konteks bacaan saya yang mengerjakan tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Grace L. Asihombing. Apabila ada tutur kata maupun bahasa yang kurang baik atau kurang sopan yang tidak berkenan di hati ibu, saya mohon maaf. Sekian daripada konteks bacaan saya, terima kasih.